Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama sekali mari kita panjatkan rasa dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih melimpahkan segala rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul di dalam kelas kita cinta ini dalam rangka menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berselawat kita kepada baginda Nabi Yuna yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak absen, bagaimana kabar anak Bapak hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah makan? Setelah ini kita makan. Kita belajar sebelum makan, oke? Oke, Pak absen terlebih dahulu. Nah, Agung Ferdian. Anggun, Cindy, Mika, Era Puspita, Fadila, Fajar Ahmad Sofyan, Fatur, Fauzul Hamid, Febi, Gifari, Hafiz Nur Salam, Ibro, Ihsan, Jevan, Karadit, Laras, Khairil, Lutfi, Vicky, Mama Vicky, Muhammad Alfansah, Muhammad Alta, Muhammad Azrar, Muhammad Fauzi, Muhammad Yusuf, Novi, Rahmayani, Rahman Ali, Randy, Suci, Taufik, Yevon, Yosa. Baik, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang sakit, 3 orang tanpa kabar. Mari kita doakan semoga yang sakit disembuhkan. Sakit kan? Boleh, doa itu yang baik-baik. Kalau yang sakit kita doakan supaya sembuh. Oke, baik. Kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kan belum ada yang tahu apa pembelajaran kita pada siang hari ini? Belum kan? Belum. Jadi sebelum kita masuk, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah masih ingat apa sih pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih cepat acungkan tangannya. Tentang memenuhi janji, betul. Tentang memenuhi janji. Ada yang ingat lagi? Pak, kan belajar kita lupa. Belum ada
orang lain. Nah, masih ingat kan? Masih lah, jangan lupakan. Ulang-ulang lagi pembelajaran di rumah. Nah, selanjutnya kita masuk pembelajaran kita yaitu bab baru, yaitu tentang menghindari akhlak mazmumah, perkelahian antar pelajar, mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Berarti kita akan mempelajari 3 akhlak mazmumah. Yang pertama tentang perkelahian antar pelajar, yang kedua mengonsumsi minuman keras, dan yang ketiga itu tentang narkoba. Baik, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, mari kita berdiskusi atau belajar kelompok. Jadi Ananda nantinya akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang namanya kelompok perkelahian antar pelajar, ada juga kelompok mengonsumsi minuman keras, dan ada juga kelompok narkoba. Jadi dulu Ananda akan Bapak bikin 3 kelompok, 1, 2, 3 nantinya, dan masing-masing akan menjelaskan. Oke? Oke, baik. Kita duduk di depan kelompoknya. Ini kelompok 1 tentang apa? Tentang perkelahian pelajar. Kelompok 2 tentang mengonsumsi minuman keras. Kelompok 3 tentang apa? Tentang narkoba. Baik. Ini materi akan Pak kasih. Jadi silakan maju dari tiap-tiap kelompok itu, ketua kelompoknya silakan ambil materi dari Bapak. Ketua kelompok ini silakan, terserah ketuanya yang mana. Kelompok itu mana ketuanya? Kelompok perkelahian pelajar. Ya, maju. Itulah. Itu jelasan oke ya. Kami ikut ya. Jadi nah, nanti ketua kelompok ini untuk menjelaskan ini kelompok tetap bisa. Ini kelompok tetap perkelahian pelajar. Jadi ketua kelompok tadi jelaskan kepada teman-temannya, diskusikan. Pak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusikan. Silakan diskusikan materi yang Bapak garis. Waktu untuk diskusi tinggal 1 menit lagi. Setelah selesai, silakan dari kelompok 1 itu tentang kelompok perkelahian antar pelajar. Silakan jelaskan di depan tentang materi yang didiskusikan tadi. 1 orang kelompok perkelahian antar pelajar. Silakan didiskusikan di depan. Nah, yang lain kelompok 2 sama kelompok 3 dengarkan apa yang disampaikan oleh temannya. Kelompok 1 ya. Boleh harus mana? Nah, dengarkan ya kelompok, boleh mana? Silakan menghadap ke temannya yang di depan. Dengarkan penjelasan dari teman. Kalau bisa dicatat apa yang disampaikan sama temannya. Nah, silakan sampaikan. 1. Perkelahian antar pelajar. Pengertiannya, perkelahian pelajar biasa disebut juga dengan tawuran. Jadi perkelahian antar pelajar merupakan suatu pertengkaran antar pelajar yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari 2 kelompok yang berbeda atau lebih. Faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antar pelajar sangat beragam. Terkadang tidak ada faktor yang jelas
Surah Al-Ahzab. Ya. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 100 ayat 58. Jadi dalil larangan tentang berkelahi ini terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab. Ya. Karena hukumnya adalah haram. Baik, kita lanjut. Dampak dari mengkonsumsi minuman keras. Nah, apa sih dampak bagi diri kita dalam minuman keras? Yang pertama apa? Menyebabkan dampak buruk bagi jiwa dan akal sehingga jauh dari kebahagiaan. Nah, banyak dampaknya yang awak pelajari cuma 3. Yang pertama dapat menyebabkan rusaknya gangguan jiwa awak rusak aja. Yang kedua menyebab sulitnya mendekatkan diri kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menyebabkan timbulnya kalau minum alkohol ala mabuk atau sebab masalahnya. Sebab alkohol ini dapat menyebabkan hilangnya akal sadar antara sadar dan sadar dari kita. Apa maksudnya? Ya kan? Selanjutnya solusi dari Minuman keras. Apa sih solusi kalau awak minum minuman keras tuh Pak? Sama dia yang tadi. Solusinya ada namanya dengan tindakan preventif. Apa tindakan preventif ini? Tindakan yang dilakukan sebelum terjadi. Itu berarti sebelum mengkonsumsi minuman keras. Berarti tindakannya awak tuh harus ingat bahwa minuman keras adalah haram. Berarti Allah tuh marah kalau awak minum minuman keras. Ini itu berarti tidak terjadi. Yang kedua apa Pak? Upaya represif. Apa upaya represif? Itu upaya dilakukan oleh penegak hukum. Betul kan? Beko upaya penegak hukum itu apa? Beko ditakutnya orang-orang yang contohnya menjual minuman keras atau menjual bir lah akan ditakutnya beko. Sebab dia telah melanggar pasal sekian atau berisikan dan awak pun bisa dari tangkap bisa. Sebab awak merupakan salah satu pengkonsumsi minuman keras. Berarti salah guna awak. Gitu. Yang ketiga tindakan apa Pak? Tindakan kuratif. Apa itu tindakan kuratif? Tindakan yang diberikan setelah terjadinya penyimpangan atau minuman keras tadi. Berarti alat tatang awak di situ diberi bimbingan. Awak di situ direhab supaya awak bisa berubah. Rupanya kok merubah apa yang awak lakukan tadi. Contohnya awak melakukan tawuran tadi. Di situ awak akan diberi bimbingan untuk merubahnya. Atau contohnya minum minuman keras, berarti di situ awak akan diberi rehab supaya tidak mengulang kesalahan kembali. Naik paham? Paham. Baik, kita lanjut tentang narkoba materi kelompok 3. Nah, untuk pengertian narkoba sudah disampaikan oleh kelompok 3. Ada yang tahu? Ada yang tahu pengertian narkoba? Narkoba adalah coba berdiri. Siapa dapat? Ayo cepat. Biar cepat selesai. Ayo coba pengertian narkoba. Saya tahu pengertian narkoba. Apa? Coba kelompok 2. Narkoba adalah narkotika dari kesadaran obatan atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan halusinasi serta daya Oke, setelah kasih hapus dulu buat kelompok 2. Baik, berarti yang disampaikan kelompok 2 betul. Jadi narkoba tadi adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang dimaksud dengan narkoba itu bukan hanya jenis bersifat alamiah saja, tetapi juga ada namanya sintesis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek kehilangan kesadaran dan menyebabkan halusinasi serta daya rangsang. Itu merupakan pengertian dari narkoba. Paham kan? Kita lanjut manfaat menjauhi narkoba. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah terpeliharanya akal dengan baik. Kalau awak hendak mengonsumsi narkoba, pasti akal awak akan terpelihara dengan baik. Yang kedua, terhindar dari ketergantungan atau kecanduan. Narkoba itu akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Apabila kita tidak mengonsumsinya, berarti kita akan
terhindar dari ketergantungan dan kecanduan. Betul kan? Nah, yang ketiga apa? Terjaganya kesehatan tubuh. Nah, kalau orang yang tidak memakai narkoba itu pasti tubuhnya akan sehat. Yang keempat apa? Tidak berurusan dengan pihak yang Terbagi. contohnya dengan siapa? Polisi. Nah, berarti kalau awak tak mengkonsumsi narkoba, awak tidak akan berhubungan dengan pihak yang berwajib seperti polisi. Paham? Paham. Lanjut, jenis-jenis narkoba. Coba Anda sebutkan apa saja jenis narkoba yang Anda ketahui. Ganja, betul. Sabu, betul. Apa? Kokain, obat-obatan, apa lagi? Heroin, morfin, betul. Semua yang Anda sampaikan betul. Dan di depan juga ada beberapa contoh narkoba yang Bapak buat. Yang pertama ada yang namanya morfin, heroin, ganja atau bahasa ilmiahnya cannabis atau marijuana. Oke? Dan ada juga kokain, ada juga LSD, ada juga opium. Dalam bahasa ilmiahnya opiat, ada juga PCP. Yang bahasa apa namanya? Bahasa ilmiahnya fensididir. Nah, itu bahasa ilmiah atau bahasa dokter tuh, bahasa dokternya. Sebab narkoba ini digunakan untuk dokter, tapi karena ulah tangan manusia digunakan untuk hal yang salah. Nah, paham kan jenis-jenis itu? Nggak tahu. Selanjutnya untuk dampak dari mengonsumsi narkoba sendiri. Dampaknya ada 4. Yang pertama untuk umum. Untuk umum ini untuk siapa? Hah? Untuk masyarakat. Kalau dampak terhadap lingkungan sosial beda pula. Enggak, untuk umum itu untuk siapa? Untuk nah, untuk umumnya samanya untuk seluruh kalangan, baik untuk diri awak, untuk bersifat pribadi atau keluarga itu. Nah, jadi dapat secara umum juga. Yang pertama itu untuk diri awak. Nah, dampak itu dapat menyebabkan diri awak menjadi apa? Diri awak jadi sakit atau menjadi apakah juga? Menjadi sakit awak. Nah, kalau dampak bersifat pribadi itu apa? Nah, piti habi, ya kan? Nah, awak tak takut. Batua badan kurui kan? Iya, lomeh badan batua. Nah, dampak yang ketiga dampak terhadap keluarga awak. Pak ada dampaknya ke keluarga awak. Mencoreng nama baik keluarga. Pak tidak mencoreng. Kalau takutnya awak di polisi, buruan nama keluarga awak. Ya kan? Nah, itulah salah satu dampak untuk keluarga awak. Itu dampak terhadap lingkungan sosial. Mereka ada orang dia berkawan jawab kalau awak konsumsi narkoba. Pasti buruan nama kan. Oh, anak siapa itu takut di narkoba. Pasti gitu kecil ini juga kan. Nah, itu yang berarti lah paham kan? Hukum narkoba apa? Haram. Oke, lanjut. Untuk solusinya, bagaimana solusi menghadapi kecanduan mengonsumsi narkoba? Solusinya sama dengan yang tadi. Ada namanya tindakan preventif, tindakan sebelum melakukan. Tindakan represif apa? Setelah melakukan atau sedang melakukan, yang akan dikenakan pasal KUHP. Berarti kok masalahnya dengan polisi. Yang hukum. Yang ketiga tindakan kuratif, baru tindakan yang telah dilaksanakan oleh represif, berarti diberikan awak tindakan kuratif, berarti awak direhab. Itu contohnya orang tertangkap di narkoba kan, ekonya sebutkan direhab supaya dia bisa menghilangkan candu yang terdapat dalam narkoba. Nah, dah paham? Dah paham. Selanjutnya menjelaskan bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar. Ya kan, agama melarang kan? Tidak hanya melakukan perkelahian dan konsumsi minuman keras, agama melarang. Betul? Balik soal narkoba, agama melarang tak? Ya? Nah, ya, jadi ulang banyak. Berarti seluruh akal semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat manusia harus senantiasa bersifat teruji. Berarti awak harus melakukan seluruh perintah yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa menjalankan hal yang baik-baik. Dengan mengingat itu maka hal yang 3 tadi seperti perkelahian, konsumsi minuman keras dan narkoba tidak akan terjadi. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya karena tidak ada lagi, ada sedikit kata-kata untuk kita pada siang hari ini. Seperti senja tidak akan pernah bosan mengunjungi langit, walaupun ia tahu akan tergantikan oleh malam. Seperti itulah aku mencintaimu, katanya. Seperti apa? Walaupun aku tahu pada akhirnya dia kepilih bukanlah aku. Jadi usai sudahlah materi pembelajaran kita pada siang hari ini, seperti hubungan kita yang usai tanpa belum dimulai. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila terjadi kesalahan dari bapak-bapak mohon maaf. Selanjutnya untuk materi ini silakan diulang-ulang kembali di rumah. Setelah ini kita pulang kembali ke rumah dengan hati-hati, tidak ada yang berkeliaran. Sampai di rumah ulang materi dan minggu depan kita ulas lagi. Bisa dipahami?